Nah, Jakarta sebagai ibu kota selama ini punya kekhususan karena jadi pusat nasional bukan hanya dari sisi pemerintahan, tapi juga ekonomi, diplomasi, dan simbol negara. Jakarta itu tetap menjadi daerah khusus yang pertama terkait fungsi sentral ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi, bisnis, sosial, dan budaya di Indonesia. Dalam konteks politik desentralisasi, penting untuk memastikan keistimewaan itu punya dasar yang kuat dan relevan, bukan hanya karena faktor sejarah. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik yang sangat relevan dalam konteks politik desentralisasi. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai relevansi Jakarta sebagai daerah istimewa pasca adanya ibu kota negara. Sebagai pengantar, kita tahu bahwa selama ini Jakarta masih memiliki status daerah khusus ibu kota karena menjadi pusat pemerintahan nasional. Dengan berpindahnya ibu kota ke IKN, muncul pertanyaan, apakah Jakarta masih layak punya status istimewa? Politik desentralisasi di Indonesia mendorong otonomi daerah. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi peran Jakarta dalam sistem pemerintahan yang baru. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi, sebelum kita membahas terkait status Jakarta, penting untuk memahami konteks politik desentralisasi di Indonesia itu sendiri. Sejak era reformasi, Indonesia itu menganut sistem desentralisasi asimetris, yang artinya ada perlakuan berbeda pada daerah-daerah tertentu, seperti Aceh, Yogyakarta, Papua, dan juga topik yang kita bahas sekarang, yaitu Jakarta. Desentralisasi ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusan mereka. Itu bisa mencakup keuangan, birokrasi, dan politik lokal. Nah, Jakarta sebagai ibu kota selama ini punya kekhususan karena jadi pusat nasional bukan hanya dari sisi pemerintahan, tapi juga ekonomi, diplomasi, dan simbol negara. Dengan pindahnya ibu kota ke ibu kota negara IKN, Jakarta kehilangan fungsi utama itu. Maka pertanyaannya sekarang, apakah Jakarta akan menjadi daerah biasa atau tetap punya kekhususan karena perannya secara ekonomi dan historis? Hal ini kan menjadi salah satu pertanyaan yang cukup strategis ya untuk dibahas, sebab adanya IKN itu secara tidak langsung akan menggantikan tupoksi dari daerah keistimewaan yang dimiliki oleh Jakarta itu sendiri. Dan besar harapannya dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa memetakan seberapa pengaruh dari pemaknaan daerah istimewa itu sendiri. Selanjutnya, apakah Jakarta masih layak menjadi daerah khusus atau daerah istimewa? Nah, ini menarik. Ada dua pandangan utama. Yang pertama, Jakarta itu masih layak menjadi daerah khusus Jakarta atau DKJ meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara. Status ini didasarkan pada berbagai faktor termasuk fungsi Jakarta sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya nasional, serta kebutuhan untuk mengatur kawasan aglomerasi di sekitarnya. Ada beberapa alasan mengapa Jakarta itu tetap menjadi daerah khusus. Yang pertama, terkait fungsi sentral ekonomi, sosial, dan budaya. Jakarta telah lama menjadi pusat kegiatan ekonomi, bisnis, sosial, dan budaya di Indonesia. Meskipun ibu kota negara berpindah, Jakarta tetap memiliki peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Selanjutnya, terkait pengaturan kawasan aglomerasi. Status daerah khusus memungkinkan Jakarta untuk mengatur kawasan aglomerasi yang lebih luas, termasuk wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Hal ini penting untuk koordinasi pembangunan dan penataan ruang yang lebih efektif. Selanjutnya ada penyelenggaraan pemerintah yang lebih fleksibel. Dengan status khusus, Jakarta memiliki fleksibilitas lebih dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan, keuangan, tata ruang, dan investasi. Selanjutnya ada penguatan otonomi daerah. Status daerah khusus dapat menjadi sarana untuk memperkuat otonomi daerah di Jakarta, memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih leluasa dalam mengambil keputusan terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Nah, selain itu kita dapat melihat contoh seperti di New York di AS dan juga Sydney di Australia gitu. Mereka itu bukan ibu kota negara, tapi tetap sangat penting dan punya keistimewaan dalam pengelolaan wilayah. Nah, di sisi lain ada juga yang berpendapat Jakarta itu sebaiknya disetarakan saja dengan provinsi lainnya. Artinya, keistimewaan itu harus dikembalikan sesuai prinsip keadilan dan pemerataan. Jangan sampai Jakarta itu terus-menerus mendapatkan keistimewaan, sementara daerah lain itu tertinggal. Nah, ini penting dalam konteks desentralisasi yang adil. Karena Jakarta itu masih harus disetarakan dengan yang lain. Setelah melihat berbagai perspektif tadi, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Pertama, Jakarta tetap punya peran strategis baik secara ekonomi maupun sosial. Tapi ini tidak otomatis berarti Jakarta harus terus menjadi daerah istimewa tanpa adanya evaluasi. Kedua, dalam konteks politik desentralisasi, penting untuk memastikan keistimewaan itu punya dasar yang kuat dan relevan, bukan hanya karena faktor sejarah. Pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang status Jakarta. Apakah perlu UU khusus baru atau cukup jadi provinsi biasa namun dengan fleksibilitas tertentu. Terakhir, bagi kita sebagai generasi muda, penting untuk ikut kritis dalam melihat kebijakan desentralisasi. Karena ini menyangkut keadilan antar daerah, distribusi pembangunan, dan masa depan pemerintah kita. Apapun keputusannya nanti, yang terpenting adalah pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah secara menyeluruh.